ada masalah nanti disampaikan saja. Baik, Pak. Baik, ya. Sedangkan bahan-bahan buku acuan itu mungkin sebagian saya kira sudah disampaikan oleh sudah diupload ya. Ini sedangkan tentang jadwal yang tengah semester pertama sudah diajarkan oleh Pak Rio. Kemudian saya yang akan mengajarkan tentang fisika modern. Jadi yang pertama tentang teori relativitas khusus. Ini sekarang, kemudian nanti kita lanjutkan pada jadwal-jadwal berikutnya. Baik, materinya tentang teori relativitas khusus, yaitu kita akan mendiskusikan apa itu dua kejadian yang simultan, artinya serentak terjadi antara dua kerangka koordinat yang berbeda, satunya diam, satunya bergerak. Sebab nanti mestinya ada suatu transformasi atau perubahan yang harus ada perumusannya. Nah, perumusannya itu ada yang secara klasik, ada yang secara relativistik. Nah, ini untuk relativistik nanti diperlukan transformasi Lorentz. Dan kemudian apa akibat dari transformasi Lorentz tersebut? Secara relativistik nanti kita lihat adanya apa yang disebut dilatasi waktu dan kontraksi panjang. Nanti kita lihat apa. Lalu ada efek Doppler, mungkin ada yang pernah mendengar Doppler itu. Kemudian bagaimana kita menghitung energi dan momentum. Jadi ini adalah bagaimana suatu gerakan itu di dalam teori relativitas. Dan tujuannya ini sudah disampaikan bagaimana kita menghitung kecepatan relatif dan sebagainya, menghitung kontraksi panjang dan menghitung energi dan momentum. Baik, yang pertama, teori relativitas itu disampaikan oleh Einstein pada tahun 1905. Definisi teori itu sendiri apa? Ini suara saya bisa terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Kalau kurang jelas saya dekatkan lagi speaker. Jadi teori itu bisa pertama berarti hipotesis atau dugaan. Misalnya juga mengapa benda jatuh, kita lihat sendiri gejalanya. Newton kan pertama kali itu suatu katanya ceritanya buah apel yang jatuh, dia punya teori misalnya bahwa ada suatu gaya yang menyebabkan itu jatuh, ya kita tahu sekarang itu gaya gravitasi. Maka kemudian dia mengadakan eksperimen dan eksperimennya itu menunjukkan apakah teorinya itu betul atau tidak, artinya rumus-rumus yang kita dan itu betul. Kemudian teori ini juga bisa berasal dari kumpulan fakta atau dari eksperimen. Jadi orang belum buat teori dulu, tapi mengumpulkan fakta-fakta. Ada ini, ada itu, ya tadi ada benda jatuh itu juga sebenarnya suatu fakta. Bisa orang melakukan eksperimen benda jatuh, ya, kemudian juga mengumpulkan fakta-fakta itu dan berusaha melakukan penjelasan. Dan nanti kita lihat di dalam kuliah-kuliah berikutnya, yaitu fakta-fakta. Nanti kita lihat fakta-fakta yang menimbulkan teori relativitas itu fakta-faktanya apa. Kemudian dalam apa yang disebut teori kuantum, terutama kalau kita menceritakan tentang proses dalam atom dan nuklir itu memakai teori kuantum, itu fakta-faktanya bagaimana, lalu orang membuat perumusan suatu hukum, dan kemudian jika itu menjadi hukum jika ternyata terbukti benar dalam arti tanda petik, artinya memang benar yang bisa disetujui, disepakati oleh para ilmuwan sampai tahap ini. Sebab sesuatu yang benar sekarang itu belum tentu nanti di suatu saat itu mungkin ada hukum baru yang lebih tepat. Seperti tadi jadi hukum klasik, fisika klasik yang dijelaskan oleh Pak Rio, ya sudah. Kemudian dengan di posisi dan relativitas. Nah, kita akan darahkan
kan ada dua macam teori relativitas. Ada yang disebut relativitas khusus atau special relativity, itu di dalam geometri yang datar. Geometri yang datar itu misalnya, karena dalam teori relativitas itu kita hanya membicarakan tidak hanya ruang yang kita lihat, kita kan ruang 3 dimensi, X, Y, Z. Jadi misalnya ini dalam suatu kerangka koordinat yang digambarkan ini, ada sumbu X sana, sumbu Y, sumbu Z, ya, itu kan ruang punya volume, ya. Kemudian ada juga yang kita belum masuk di sini, yaitu waktu. Nah, di dalam ruang waktu ini ada yang disebut geometri, yang disebut datar. Ya kalau dalam ruang biasa ya flat, datar. Tapi umumnya ruang sendiri pun juga kadang-kadang tidak flat, bisa lengkung. Misalnya permukaan bumi itu sendiri kan juga melengkung. Nah, untuk memudahkan, karena nanti perhitungan-perhitungannya juga berubah semuanya, banyak. Untuk memudahkan kita mempelajari yang ini saja, yang khusus saja. Jadi kita ambil di dalam geometri yang datar. Tadi seperti semula kita akan melihat dua kejadian yang simultan, serentak kejadian ini misalnya itu dalam suatu kerangka koordinat yang diam. Kemudian bagaimana ini di dalam kalau kita ubah ke kerangka yang bergerak. Jadi saya yang diam itu ya, kalau yang mudah itu stasiun kereta api itu diam. Lalu kereta api bergerak, kata panjang di sini kereta api itu sebagai sumbu X. Dan kita anggap jalan kereta api itu datar, jadi bidangnya itu bidang datar. Sebenarnya kan bidang permukaan bumi itu kan lengkung, tapi kita anggap untuk mudahnya datar saja. Jadi kecepatannya tetap U misalnya. Ini juga khusus, jadi nanti kalau kecepatnya berubah-ubah itu lain lagi. Lalu kemudian sistem koordinat ini dia akan melihat berbeda. Jadi misalnya paling mudahnya itu orang yang diam di stasiun itu melihat keretanya bergerak. Tapi kalau orang yang di dalam kereta api melihat stasiunnya bergerak ke belakang, ya kan? Itu suatu fakta. Itu suatu fakta yang kelihatan begitu. Nah, lalu dituliskan di sini dalam relativitas khusus sistem koordinat O aksen, kita sebut sistem koordinat bergerak itu dalam kereta api yang bergerak. Misalnya kecepatan U jadi arah X terhadap sistem koordinat O yang diam. Dan suatu kejadian yang sama, misalnya orang berjalan di dalam kereta api misalnya, itu bisa dilihat dari stasiun oleh orang yang diam, bisa dilihat orang yang duduk di dalam kereta api. Nah, itu akan mempunyai bentuk yang berbeda, perumusan yang berbeda. Nah, perumusan jadi sekarang ada suatu transformasi. Jadi kalau sistem koordinat ini kita sebut sebagai X, Y, Z, dan waktunya T, di sini semua pakai aksen X aksen, Y aksen, Z aksen, T aksen. Nanti ada hubungannya enggak antara sistem koordinat ini dengan sistem koordinat ini? Bagaimana perumusannya dari X, Y, Z, T berubah menjadi X aksen, Y aksen, Z aksen, T aksen. Akibat gerakan dengan kecepatan tetap U. Jadi kita lihat. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup jelas? Cukup, Pak? Jelas, Pak. Nah, kita lihat sekarang ya, ini transformasi. Kata lainnya dari transformasi adalah alih bentuk. Transform, form itu kan bentuk. Trans itu beralih, pindah bentuknya. Yang disebut transformasi Galileo. Jadi untuk fisika yang klasik ini. Jadi X tadi berubah.
X itu ya ini X berubah menjadi X aksen ditambah dengan T. Karena apa? Karena kereta apinya bergerak kan dengan kecepatan. Sedangkan yang Y itu tetap, Z aksen tetap, dan di dalam translate galileo itu waktunya tetap. Kita nggak melihat waktu jam tangan yang di dalam kereta api maupun yang di stasiun itu sama saja. Sana menunjukkan jam 7 tepat berangkat kereta api. Kemudian di luar di stasiun juga menunjukkan jam 7. Tidak ada perubahan. Ini yang kita lihat sehari-hari. Nanti kalau relativistik itu berubah, tapi di sini tetap. Dan U adalah kecepatan relatif koordinat O aksen terhadap O. Kemudian kecepatan V bergerak dari, misalnya seseorang bergerak di dalam jadi bergerak dengan kecepatan, misalnya orang di dalam ini ya, di dalam kereta api itu bergerak dengan kecepatan V aksen, maka dia sebenarnya kecepatannya dilihat dari stasiun, kecepatannya adalah V aksen, dia kecepatan bergerak di dalam kereta api ditambah kecepatan kereta apinya sendiri. Itu kan logis begitu. Di dalam bis juga itu seorang dokter hanya bergerak di dalam stasiun atau dalam bis dengan kecepatan tertentu, maka tergantung arahnya nanti bisa ditambah atau dikurangi dengan kecepatan dari. Lalu percepatannya bagaimana? Ini karena kecepatan sudah dijelaskan oleh Rio apa? Jadi percepatan itu adalah perubahan. Jadi di Vx dt di sini kan perubahan ke arah x misalnya. Kemudian itu sama dengan dvx aksen dt plus du dt, du itu kecepatan ke arah x. Tapi kita, ini dalam sistem relativitas khusus itu U-nya tetap, jadi supaya memudahkan kita. Ya, kalau di dalam kenyataannya itu berubah-ubah. Ya. Kalau berubah-ubah, nanti sistemnya menjadi tidak relativitas khusus lagi, di rumit lagi. Jadi UX itu sama U tetap dalam sistem yang disebut sistem koordinat inersial. Tidak ada tambahan kecepatan, tidak ada gaya. Jadi sama dengan dux dt. Kemudian di sini hukum yang berlaku gimana hukum Newtonnya? Ya, karena diferensial yang kedua ini tadi tidak berubah, maka 0 berarti yang ini kan 0. Ini kan tetap. Jadi hukum Newtonnya tetap AX sama dengan ini. Jadi gaya F sama dengan MA sama dengan MA aksen. Jadi tidak berubah. Tidak berubah itu, atau kita tak ubah misalnya, invarian. Tidak berubah. Ini suatu contoh lain. Gambar ini adalah kalau diamati oleh orang yang diam melihat suatu kendaraan yang bergerak, atau diamati oleh suatu di dalam orang yang bergerak dalam mobil ini, maka ya sama seperti itu. Kelihatan sini seolah-olah orang yang diam ini akan bergerak dengan kecepatan minus U karena bergerak ke belakang kan, seperti orang melihat kalau kereta berjalan ke depan, maka kelihatan orang-orang di stasiun itu bergerak ke belakang. Baik, jadi dengan sistem transformasi Galileo itu hukum Newton tidak berubah. Bagaimana? Sampai di sini cukup jelas? Ada pertanyaan? Halo? Gimana? Mohon maaf Pak, saya izin bertanya Pak. Silakan. Di situ kan UX sama dengan U tetap. Berarti pada intinya kecepatan di kereta sama kecepatan awal itu sama aja ya Pak? Soalnya kan U-nya itu 0. Atau bagaimana? Tetap, kalau U-nya tidak 0, yang 0 itu dux dt. Jadi karena U-nya itu tetap, kecepatan kereta apinya kita anggap tetap. Karena ini relativitas khusus.
punya. Jadi yang ini tetap, jadi tidak ada perubahan ke waktu. Yang nol itu ini. Jadi percepatannya nggak ada. Kecepatannya tetap terus ada. Tapi kemudian ada orang lagi bergerak di dalam kereta api itu, bergerak dengan kecepatan v aksen misalnya. Bergerak ke depan misalnya. Maka kecepatan dia jadi double karena kecepatan kereta apinya bergerak dengan u, ditambah kecepatan dia bergerak di dalam kereta api v aksen. Jadi kalau orang di stasiun itu akan melihatnya kecepatan totalnya v itu kan yang tidak pakai aksen tadi koordinatnya, itu adalah v aksen ditambah. Gimana? Jelas? Jelas. Ya. Oke, jadi yang penting di sini yaitu bahwa hukum Newtonnya tetap tidak berubah. Jadi itu yang diinginkan kalau kita mengubah ke sistem koordinat yang baru, kita ingin supaya hukum-hukum fisika itu juga tetap. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang lebih lanjut yaitu hukum fisika tentang cahaya, tentang gelombang cahaya. Kita ingin tadi ya, nah ini eksperimennya begini, jadi ini bumi itu kan bergerak mengelilingi matahari kan, sudah tahu. Jadi kalau bergerak ke sana, lalu kalau di sini bergerak, ya berputar terus, mudahnya begitu. Kemudian karena dia bergerak dengan kecepatan tertentu, cukup besar kecepatannya, maka kalau kita pakai hukum Galileo tadi, maka akan beda. Kalau ini di sana kecepatannya v, di sini aja minus v. Nah, sekarang eksperimennya itu diarahkan ke sana. Ini misalnya ada sumber cahaya, dipantulkan oleh cermin ya, sana, kemudian dipantulkan kepada suatu screen atau suatu penangkap cahaya, suatu layar. Kemudian ini yang sini ini adalah ini yang ke arah kecepatan v itu tadi. Kalau dia berubah, maka dia akan bergeser. Jadi panjang gelombang, nanti akan kita lihat perubahan panjang gelombang itu bagaimana. Akan mengalami pergeseran karena dia bergerak maju sana. Jadi sistemnya itu. Lalu ini juga dipantulkan, ini dipantulkan oleh cermin dan mantul ke sini. Nah, ini dengan jarak yang sama, dibuat jarak lintasannya itu dibuat sama. Lalu meskipun itu dibuat sama, ada perubahannya atau tidak, itu kelihatan setelah dia bertemu. Kalau ada perubahan panjang gelombang, maka akan terjadi suatu apa yang disebut interferensi di P itu singkatan dari pengamat, ya. Kita bisa suatu ayat. Nah, tapi ternyata itu tidak terjadi. Jadi tidak terjadi adanya perubahan. Jadi di P itu tidak terjadi ada di pengamat tidak terjadi ada suatu gelombang itu ya. Gelombang itu kan kalau terjadi pergeseran, maka saudara tahu bahwa gelombang itu kan ada ya, bentuk gelombang sudah tahu ya, bisa dibayangkan bentuk gelombang. Coba saya gambarkan di sini. Gelombang misalnya bentuknya kan begini. Lalu kalau gelombang kedua, misalnya dia bergeser nih. Nah, ini. Jadi yang ini panjangnya di sini, yang di sini itu bergeser ke sini. Jadi kalau itu digeser misalnya geserannya itu ini sampai turun ke sini, itu justru yang naik itu tadi itu menggeser ke bawah sehingga akan menyebabkan saling berlawanan. Jadi misalnya ini yang tadi dari arah satu akibat gerakan itu tadi. Tapi ternyata tidak ada, jadi tidak terjadi meskipun digeser-geser tidak terjadi adanya interferensi. Jadi gelombang yang pertama dan kedua itu saling meniadakan, itu tidak ada, biasa saja. Jadi itu menunjukkan bahwa ternyata ini tidak terjadi interferensi. Jadi kesimpulannya bahwa kecepatan cahaya itu tetap disebut tagayur atau independen terhadap sistem koordinat.
Itu kesimpulannya begitu. Nah sekarang bagaimana kita membuat suatu perumusan transformasi bahwa kecepatan cahaya itu tetap di dalam sistem koordinat yang berubah, yang bergerak, yang nanti di Lorentz. Baik, sampai di sini mana ada pertanyaan utama tentang interferensi ini? Gimana? Ada enggak? Izin bertanya Pak. Ya silahkan. Ya prinsipnya itu mirip sama yang kayak interferometer bukan Pak? Iya. Jadi ini prinsipnya adalah interferometer di pengamat. Interferometer itu kan sebenarnya membuat interferensi antara gelombang 1 dengan gelombang 2. Betul, interferometer. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih Pak. Ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, kemudian berdasarkan eksperimen itu orang lain yang menghitung. Tadinya orang itu sebenarnya ingin menghitung sebenarnya kecepatan ya dengan interferensi itu bagaimana kecepatan bergerak, apakah cocok atau tidak rumusnya atau tidak. Kemudian itu melihat gejala itu, karena itu tidak teramati, maka tahun 1995 Einstein membuat suatu postulat. Postulat itu ya suatu anggapan yang dibuat untuk menyusun teori relativitas Einstein. Jadi yang pertama, kecepatan cahaya itu di dalam hampa ya, karena kalau tadi kan eksperimennya dalam ruang hampa ya, sebenarnya di udara juga hampir dekat saja. Itu sama untuk semua sistem koordinat. Tapi kan koordinat untuk bumi yang bergerak itu sama di mana-mana itu tetap ya, karena itu nanti disebut C, konstan. Lalu hukum fisika harus sama untuk semua sistem kerangka koordinat inersial. Itu postulat dari teori Einstein. Lalu akibatnya apa? Lalu transformasinya bagaimana? Nah, transformasinya itu ternyata sudah disusun oleh Lorentz tahun 1892 dan juga ditulis oleh Larmor beberapa tahun sebelumnya, hampir 5 tahun sebelumnya itu. Bentuknya demikian. Jadi X itu tidak sederhana, tapi kan hanya X aksen plus UT aksen gitu kan. Sekarang tidak begitu, tapi ada suatu faktor gamma di sini, ini huruf Yunani gamma, yang nanti disebut faktor relativitas. Nanti kita lihat faktor relativitas itu rumusnya adalah seper akar 1 minus beta kuadrat. Dan itu mesti lebih besar dari 1, mengapa? Karena beta itu adalah U per C. Yang itu harus lebih kecil dari 1, karena C itu kecepatan maksimum. Yaitu kecepatan cahaya yang besarnya sama dengan, atau kalau mau dimudahkan ya kira-kira 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Itu karena itu ini disebut tetap ya kan, itu kita tulis sebagai konstante C. Tanya rumusnya begini. Lalu kemudian X dan Y aksen tadi tetap seperti tadi, Z sama dengan Z aksen tetap. Sekarang T waktu juga berubah ternyata. Itu harus disusun seperti ini. Jadi T tidak sama lagi dengan T aksen, tapi ada koreksi di sini. X aksen per C kuadrat. Lalu ada juga faktor relativistik gamma. Sebaliknya kalau X aksen, tanda yang plus tadi tanda minus. Ini juga minus. Ini rumusnya demikian. Jadi kita lihat mengapa harus demikian, karena kita untuk mempertahankan tadi postulat yang kedua bahwa hukum fisika harus sama. Hukum fisika yang harus sama itu adalah kalau ada suatu cahaya, ya cahaya misalnya ini dalam suatu sistem koordinat, ini misalnya X, ini Y, ini Z. Kemudian cahayanya berasal dari sini, katakanlah memancarkan suatu lampu, dinyalakan, maka dia akan bergerak ke semua arah dengan kecepatan yang sama. Jadi misalnya ke arah sana, kecepatannya berapa? Kalau waktunya T ya ini R
radius dari bola ke semua arah itu sama dengan C kali T, ya kan? Jadi ke semua arah, jadi persamaan bolanya harus di X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan C kuadrat T kuadrat sama dengan R kuadrat, itu kan semestinya. Nah ini kalau diubah tadi mungkin bisa saudara masukkan ini X aksen plus Y aksen plus Z aksen dengan perumusan tadi itu hasilnya sama tetapnya C kuadrat T aksen kuadrat. Jadi tetap menggunakan persamaan bola. Tapi coba kalau kita gunakan transformasi atau alih bentuk Galileo dalam koordinat aksen tadi, maka kalau Galileo itu ini X aksen X ini menjadi X aksen kuadrat plus UT kuadrat plus Y aksen kuadrat plus Z. Nah, ini udah persamaannya itu bukan persamaan bola lagi, karena ini ada perubahan, ini menjadi bertambah panjang, sedangkan ini jadi ini tetap pendek, jadi bentuknya bukan bola lagi. Jadi dengan ini maka transformasi Galileo itu tidak benar karena mengubah hukum fisika. Jadi transformasi Galileo itu hanya untuk ruang atau space yang berubah, sedangkan transformasi Lorentz itu ruang dan waktu itu harus berubah. Jadi supaya jadi persamaan bola dari cahaya yang dipantulkan ke semua arah itu tetap berbentuk bola, maka tidak hanya ruangnya yang berubah, juga waktunya yang harus berubah. Nah ini suatu fakta, ini kan fakta mudah yang bisa kita amati bahwa cahaya itu harus ke semua arah sama. Tapi kalau dengan alih bentuk Galileo itu menjadi tidak benar. Baik, ada pertanyaan di sini? Ya, silakan. Ada pertanyaan? Dan ini dalam dua sistem koordinat ini, sistem koordinat yang X dan X aksen, ini yang aksen dan O dan O aksen, ya, itu rumus di sini kecepatannya sama, C juga. Kecepatan cahayanya sama. Tapi waktunya lain. Ini T aksen, ini T. Kemudian rumus. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ini sih Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau maksud dari hanya ruang yang berubah itu bagaimana ya Pak? Ruang yang berubah seperti tadi ya, itu kan X-nya berubah. X itu kan koordinat ruang kan. Di dalam koordinat Galileo itu kan ruangnya berubah kan ini. Posisi artinya berubah. Misalnya kereta api bergerak. Tadi posisinya di stasiun. Sekarang posisinya kereta api sudah misalnya dari stasiun Jogja sampai mana stasiun yang lain. Itu kan posisinya sudah berubah. Jadi itu perubahan ruang. Tahu ya, disebut ruang itu kan ada koordinatnya X, Y, Z. Itu ruang kan. Kalau itu berubah, entah itu berubah posisi atau itu namanya perubahan ruang. Saudara ada berada di mana ini? Halo? Di Jogja Pak. Di Jogja. Misalnya katakanlah suatu saat misalnya ya saudara sedang duduk sekarang, nanti kemudian pergi ke dapur misalnya, itu posisi saudara kan berubah di situ. Jadi koordinat saudara berubah. Jadi itu yang disebut perubahan ruang, itu disebut ruang itu artinya perubahan koordinat, perubahan posisi. Misalnya rumah saudara itu suatu sistem koordinat X, Y, Z. Z-nya itu ketinggian, yang satunya panjang, satunya pendek, ke depan atau ke samping. Kan saudara dari tempat, saudara tidak di dapur atau sekarang ini ya, mestinya. Misalnya di ruang duduk, kemudian pindah ke dapur. Saudara pindah itu posisi. Ruangnya jadi berubah posisi saudara. Itu yang disebut perubahan ruang. Gimana? Bisa dipahami? Bisa Pak.
Namun kan Ya, setiap ada perubahan ruang, apakah selalu diikuti perubahan waktu, Pak? Apakah hanya nah, ada iya, betul. Ya, kalau dalam kecepatan rendah sekarang ini kita waktunya tetap kan seperti tadi saya ceritakan jam yang ada di stasiun dengan jam yang dibawa oleh orang yang naik kereta api kan nggak berubah sama-sama kan nanti sampai Jakarta ya sama-sama sana jam misalnya sore hari jam 4.30 di Jogja ya sama yang menunjuk jam 16.30 juga misalnya jadi tidak terasa tapi nanti kita lihat dengan transformasi Lorentz itu kalau untuk kecepatan tinggi mendekati kecepatan cahaya ada perubahan. Itu bedanya. Memang kita tidak merasakan karena kita tidak bergerak dengan kecepatan cahaya. Tapi nanti kita lihat bahwa ada gejala-gejala yang memerlukan itu koreksi relativistik. Baik, gimana? baik Pak, paham. Terima kasih Pak. Ya. Nanti kita lihat di contoh. Nah, ini berubah akibat salah satu konsekuensinya dari transformasi Lorentz tadi, yaitu adanya yang disebut dilatasi waktu dan kontraksi panjang. Nah, kita lihat apa yang disebut dilatasi atau pemanjangan waktu. Bisa pemanjangan, bisa pemendekan, tergantung kita berada di mana. Kita lihat sekarang, kita lihat ini. Selang waktu delta T, kita menghitung detik dan sebagainya itu kan sebenarnya menit, itu kan antara delta T kan waktu tadi dengan waktu sekarang. Sekarang kalau dalam sistem koordinat yang diam, yang O, maka delta T itu adalah T2 min T1. Ya, tergantung kita ngukurnya. Dalam kerangka O aksen menjadi delta T aksen. Delta aksen ya kita semua pakai aksen. Dan ini yang tadinya kalau di dalam sistem transformasi Galileo ini tetap. Jadi nggak ada bedanya. T2 ya T2, T1, T1. Tapi kalau di sini menjadi aksen T1, T2 aksen, T1 aksen. Rumusnya tadi memakai sistem koordinat tadi transformasi Lorentz. Rumusnya adalah ini. Ini kalau kita sambung yang UX2, UX1 ya. X2 dan X1 itu sama karena kita mengukur waktu itu kan dalam waktu yang sama. Dalam jamnya itu kan nggak bergerak ya dengan jam yang sama. Jadi itu menjadi 0 ya tinggal gamma, tapi ada itu faktor relativistik tadi, gamma kali T2 min T1. Karena ini pengukuran selang waktu dilakukan pada posisi yang sama. Maka delta T aksen menjadi gamma kali delta T. Ya, rumusnya menjadi delta T sama gamma kali delta T. Dan gamma itu besaran tadi kan, itu selalu lebih besar dari 1. Karena tadi rumusnya itu kan gamma itu sama dengan 1/akar 1 min B kuadrat per C kuadrat. Ya. Jadi kalau V-nya 0 kita diam, berapa nilainya di sini? 1 kurangi 0. 1 kurangi 1 dibagi 1. Hasilnya berapa? Gammanya sama dengan 1. Tapi kalau V-nya itu lebih besar dari 0, maka ini menjadi kurang dari ini bilangan pembagi yang di dalam akar menjadi kurang dari itu karena 1 dikurangi sesuatu. Jadi ini gammanya mesti menjadi lebih besar sama 1. Jadi nilai dari gamma itu lebih besar atau sama dengan 1. Ya, tergantung pada nilai gammanya itu. Makin besar kecepatan V kecepatan bergerak, maka ini makin pengurangnya makin banyak, bilangan ini makin kecil, bilangan makin kecil makin besar, jadi gammanya makin besar. Nah, ini misalnya ini memang untuk partikel elementer partikel kecil ya. Jadi muon itu terbentuk di ketinggian kira-kira 100 km di atas bumi. Jadi
atmosfer. Jadi biasanya kalau di atas 100 km itu sudah di luar atmosfer, jadi ruang angkasa. Tapi ini kalau 100 km itu ada partikel-partikel yang berasal dari macam-macam ya, dari matahari dan sebagainya, itu membentur molekul-molekul udara, membentuk apa yang disebut muon. Nanti kita pelajari lebih lanjut muon itu apa. Dia punya umur rata 2 mikrosekon. 2 mikrosekon itu ya, 1 mikron itu kan 1/1000, jadi 10⁻⁶. Ini terbentuk di situ. Dia akan bergerak misalnya dengan kecepatan tinggi, mendekati C, maka dia akan menempuh berapa? Ini di dalam kira-kira 3 mikrosekon, maka jarak yang 100 km itu akan ditempuh dalam 3 kali 3 kali 10⁻⁴ sekon. Ini kan berapa ini? Ini kalau jadikan mikrosekon, ini jadikan min 6, ini dikalikan jadi 330 mikrosekon. Bisa nggak umurnya dia sendiri cuma 2 mikrosekon, harus menempuh jarak yang ditempuh, yang panjangnya dia harus ditempuh 330 mikrosekon. Sama aja kalau misalnya sudah harus berjalan menempuh jarak yang kalau saudara berjalan kaki baru 100 tahun akan ditempuh. Tapi umur saudara sendiri terbatas, hanya 60-70 tahun, kan nggak akan pernah sampai. Tapi ternyata muon itu terdeteksi di permukaan bumi. Mengapa demikian? Karena dia bergerak dengan kecepatan gamma yang sangat besar. Ini mendekati kecepatan cahaya, itu sehingga mengalami apa yang disebut dilatasi waktu. Waktu yang dia rasakan, dia merasa yang ini 10⁻⁴ mikrosekon itu atau 330 mikrosekon itu sebagai 2 mikrosekon. Jadi waktunya sangat pendek. Nanti misalnya, saya lupa nanti kalau mungkin ada contoh soal misalnya untuk PR, misalnya seorang yang berada di pesawat ruang angkasa dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, misalnya 0,7 kali kecepatan cahaya, kalau dia bergerak ada suatu galaksi yang jaraknya 10 tahun cahaya, maka karena dia bergerak mungkin dia tidak perlu 10 tahun. Nah, ini bisa dihitung, rumusnya ada. Itu yang ditanyakan. Baik, ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Ada yang merasa ada hal-hal yang jadi aneh di sini, karena waktu itu jadi berubah di sini. Izin bertanya, Pak. Nah, silakan. Kan tadi Bapak membahas tentang yang transformasi Galileo, yang kalau transformasi Galileo itu yang terjadi perubahan itu ruang. Apa? Perubahannya ada apa? Yang ruang. Ya. Kalau yang ya. yang satu lagi itu perubahan ruang sama waktunya juga berubah. Ya, ruang dan waktu berubah. Apakah ya, ini ya. Apakah kalau misalkan orang, kan tadi Bapak mempermisalkan kalau orang, ya. Misalkan Pak, satu orang itu dia dari Jogja, terus dia pindah ke Makassar itu kan Pak. Ya. Nah, itu kan otomatis ada perbedaan waktu. Kalau di Jogja dia WIB, terus kalau di Makassar itu dia udah jadi WITA. Ya. Nah, otomatis itu udah termasuk penerapan dari transformasi yang Lorentz satu lagi tadi nggak sih Pak? Bukan, ini bukan. Tapi ini berubah kecepatan jamnya. Jadi nanti kalau yang pertanyaannya bahkan ada begini, misalnya salah satu mahasiswa itu pergi ke ruang angkasa dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Orang di bumi merasakan dia perginya 10 tahun bolak-balik ya. Tapi orang yang bergerak itu kalau kecepatan mendekati cahaya, enggak, saya baru pergi 7 tahun. Jadi yang satu sudah yang di bumi dia sudah lulus karena sudah 3 tahun misalnya, yang datang itu belum, umurnya masih
lebih muda dari 3 tahun. Itu yang merasa anehnya itu di situ. Jadi sering ada ceritanya itu disebut twin paradox dari orang kembar. Orang kembar kan lahirnya sama, tapi kalau satunya pergi ke ruang angkasa kembali, ternyata umurnya berubah. Yang satu sudah tambah umurnya, dia merasa sudah tambah 10 tahun, sedangkan yang berjalan itu mungkin merasa enggak, saya cuma kurang dari itu. Ya, itu yang kejadiannya seperti ini. Jadi seperti di Muon ini yang dia bergerak cepat, dia merasa yang seharusnya itu 330 mikrosekon tadi itu, dia merasa enggak, itu hanya 2 mikrosekon. Jadi umurnya itu seolah-olah dipercepat gitu di sini. Atau waktu yang panjang ini sebenarnya dia merasa. Nanti kita lihat ada bedanya. Yang satunya tadi yang disebut kontraksi panjang, karena jarak ini seolah-olah menjadi lebih pendek. Ya memang terasanya anehnya mulai terasa aneh di situ. Ya, gimana kira-kira? Oh, berarti kalau misalkan ruang dan waktunya berubah, itu bukan berarti dia menerapkan transformasi yang Lorentz tadi ya, Pak? Tergantung itu. Ya, karena dia menerapkan transformasi. Ini kan transformasi persamaan delta T absen sama dengan ini ya. Ini berasal dari transformasi Lorentz ini. Ini semua dari transformasi Lorentz kan ini tadi ya. Baik, Pak. Terima kasih. Justru karena kita menggunakan transformasi Lorentz itu ada perubahan delta T itu tadi, ada faktor relativistik gamma ini. Gimana? Sudah? Sementara ini baik, dulu. Pak. Nanti kita lihat ya. Nah, sekarang yang disebut kontraksi panjang. Jadi tadi teorinya itu bisa karena waktunya dipercepat, diperpendek, atau bukan, sebenarnya tadi diperlama ya, tapi atau jaraknya itu yang kelihatan jadi lebih pendek. Jadi disebut kontraksi Lorentz atau Lorentz-Fitzgerald namanya, 2 orang. Nah, misalnya ada suatu benda dalam kerangka diam itu panjangnya O. Ini. L, panjangnya L, B adalah benda, X2 min X1. Ini diukur pada waktu yang sama. Kalau kita mengukur ini, misalnya ini dalam sistem yang diam. Ini diam. Kemudian kita masukkan transformasi Lorentz tadi, rumusnya persis seperti kalau tadi waktu, sekarang yang posisi. Tapi sekarang T2 dan T1 itu sama, karena itu diukur pada saat yang sama di dalam kerangka ini di dalam. Maka panjang yang ini panjang yang bergerak, ini kan bergerak dengan kecepatan V ini tadi ya. Ini menjadi ya ini karena transformasi Lorentz itu mesti membawa faktor relativistik ini. Nah, sekarang kalau kita tulis ini LB aksen, L aksen ya, L aksen B itu menjadi LB, L di dalam diam dibagi dengan gamma. Nah, padahal gamma tadi lebih besar 1. Jadi ini menjadi lebih pendek. Jadi kalau gambarnya begini, kalau ini dalam koordinat diam, B sama dengan 0, panjangnya kita ukur suatu penggaris misalnya kayak sekian. Kemudian kalau kita bergerak, seolah penggarisnya itu menjadi pendek. Tapi bergeraknya itu pendeknya tidak hanya pendek ukurannya, tapi semua ukuran itu jadi semua yang ukuran 1 cm itu menjadi ya katakanlah menjadi sepertiga sentimeter. Nah ini gambar ya, ini kalau sekarang ini berubah betul-betul, ini berubah dari bentuknya ini ya, misalnya satu kubus semua sisinya dengan L0, sekarang L0 nya itu yang berubah. L0 itu kan ini dengan V sama dengan 0, ini berubah menjadi L, jadi berubah menjadi pendek, yang lainnya tetap, jadi berubah dari bentuk. Nah ini kita lihat misalnya ada suatu akselerator yang panjang besar, panjangnya sampai 30 meter atau 2 mil, itu
elektron di ujung akhir itu mempunyai energi sehingga dia mempunyai kecepatan gamma kira-kira 10⁵. Itu bisa dilihat kalau pakai rumus ini dengan gamma yang 10⁵ itu kan berapa? 1/100.000 ya, 30 meter dibagi 100.000 itu menjadi 3 cm. Jadi seolah-olah dia hanya melihat bahwa panjang akselerator itu yang panjangnya 3 km itu menjadi 3 cm saja. Ini kan menjadi pendek. Ya, karena itu disebut ini kontraksi Lorentz, kontraksi panjang. Ya ini akibat dari kita memakai transformasi Lorentz itu tadi. Ini kan juga kita memakai transformasi Lorentz sekarang untuk posisi, kalau tadi untuk waktu. Ada pertanyaan di sini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah, ini Pak, untuk kontraksi panjang Lorentz, apakah berlaku pada saat bergerak saja, Pak? Atau diam itu tidak berlaku kalau diam. Jadi ini untuk kecepatan. Jadi ini berlaku untuk benda yang bergerak. Jadi ini V. V tidak sama dengan 0 kalau sini. Ini V benar untuk diam. Ini berlaku untuk, karena apa? Kalau V sama dengan 0, gammanya sama dengan 1. Kalau gamma sama dengan 1, sama kan ini. L aksen B sama dengan LB, sama. Jadi dia hanya kalau bergerak saja. Bergerak itu relatif ya. Artinya sama saja seperti tadi di stasiun kereta api itu bisa kereta api yang bergerak, stasiunnya kelihatan diam. Tapi kalau kita di dalam kereta api kelihatan seperti stasiunnya bergerak mundur. Itu yang disebut relatif. Jadi relativitas itu dari. Gimana? Baik Pak. Lalu Pak, jelas ini? Saya ingin tanya kembali Pak. Untuk kontraksi panjang ini Pak, hanya untuk lebih pendeknya Pak? Atau misalnya dari 3 cm atau bisa lebih panjang gitu? Ini dari perumusan ini jadi lebih pendek karena gammanya itu selalu lebih besar sama dengan 1. Paling kecil nilai gamma itu 1. Jadi sama. Jadi tidak bisa bertambah panjang. Bisanya hanya bertambah pendek saja. Jadi jarak tadi misalnya jarak galaksi yang kelihatannya 10 tahun cahaya itu menjadi lebih pendek. Nanti pendeknya jadi berapa? Ya itu yang sudah hitung berdasarkan rumus ini. Jadi hanya bertambah pendek, tidak bertambah panjang. Kalau waktunya ini jadi bertambah panjang dari dilatasi waktu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sementara itu ya. Nah ini hanya gambaran dari akselerator yang panjangnya 3 km itu tadi masih ada di akselerator ini ada di California, di sana di Stanford. Ini jalan raya ini. Nah ini suatu contoh misalnya ya. Ada pesawat ruang angkasa. Ini sudah nggak dioperasikan lagi ya. Ini pesawat ulang-alik kan dulu. Misalnya panjangnya 20 meter, ya kecepatannya bergerak 0,6 kali kecepatan cahaya. Kita belum pernah mencapai kecepatan itu. Ini kan besar sekali. Seandainya, lalu ini ada stasiun katakanlah ruang angkasa ya, yang panjangnya 110 meter. Lalu dia ditanyakan yaitu kelihatan di sini itu panjangnya berapa? Nah itu yang maksudnya di kontraksi Lorentz itu menjadi lebih pendek itu. Ya, rumusnya tadi kan ini L D aksen sama dengan LD dibagi gamma. Jadi gammanya berapa? Ya ini rumusnya tadi 1 min beta kuadrat, sedangkan betanya itu kan kecepatan ini dibagi kecepatan cahaya di 0,6. Di 0,6 C per C itu 0,6 dikuadratkan, maka kalau itu sudah hitung diperoleh 1,25. Jadi kontraksinya 1,25. Jadi pesawat ruang angkasa itu dilihat oleh pesawat ulang-alik itu panjangnya hanya 110 meter dibagi 1,25 yaitu menjadi 88 meter.
Jadi kalau dia dengan kecepatan ini, dia kan bergerak dengan kecepatan ini. Jaraknya tidak lagi menempuh jarak 110 meter, tapi dia merasa hanya menempuh jarak 88 meter. Ya, jadi berapa waktunya? 88 meter dibagi ini, ya, waktunya yang diperlukan itu sekian. Ya, itu bisa dibayangkan. Jadi karena jaraknya itu lebih pendek, menurut dia jadi lebih cepat bisa dicapai. Jadi kalau saudara melihat misalnya di galaksi itu kan jauhnya paling dekat mungkin 5 tahun cahaya atau 10 tahun cahaya. Rasanya kalau kita bergerak dengan cahaya saja 10 tahun. Tapi sebenarnya kalau kita bisa bergerak dengan cepat, itu bisa itu menjadi lebih pendek. Bahkan kalau kita cepat sekali bisa aja itu mungkin dalam hitungan hari bisa sudah sampai. Karena adanya kontraksi. Ya, bagaimana? Ya ini pakai rumus tadi yang sudah. Ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Apakah untuk kontraksi panjang ini ada syarat-syarat lain seperti kayak pengamatnya itu tegak lurus gitu, Pak, dengan yang diamati? Tidak, malah ya kalau tegak lurus tidak terjadi perubahan. Jadi perubahannya ini adalah ke arah dia bergerak. Ini kan panjangnya ke sini. Misalnya stasiun ruang angkasa itu ke arah vertikal misalnya stasiun ruang angkasa sana. Maka ini tetap saja ini panjangnya misalnya L, ya tetap L, nggak berubah kalau dia bergeraknya tegak lurus ke sana. Ini kan V-nya bergeraknya ke sana. Jadi yang berubah itu hanya ke arah dia bergerak itu saja. Kalau yang ke arah lain tetap. Jadi rumus transformasi Lorentz kan begitu. Jadi hanya X aksen saja yang berubah, yang X aksen, tapi yang Y dan Z itu kan tegak lurus pada X, itu tidak berubah, tetap saja sama. Gimana? Jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Tapi itu sekali lagi, karena itu ini untuk penyederhanaan supaya kita mudah melihat, yaitu di dalam ruang yang datar, yang flat. Ini kalau ruangnya lengkung, nah itu bisa berubah tiga itu semuanya berubah. Gitu. Kita supaya logis sederhana hitung-hitungnya jadi pakai yang ini saja. Baik, kita lanjutkan ini sekarang dengan pandangan yang hampir sama seperti tadi. Berapa kecepatan pesawat ruang angkasa dalam strategi supaya orang di pesawat melihat ujung depan pesawat berimpit dengan satu ujung stasiun. Jadi tadi kan stasiunnya di sini, ini ya. Jadi ini panjangnya tadi kan L dari stasiun. Kemudian pesawat ininya bergerak dengan kecepatan V. Nah, sekarang seolah-olah ini panjangnya ini kan kalau berimpit itu berarti kan pesawat kualitasnya tadi itu panjangnya sama dengan panjang stasiun, panjang ini ruang pesawat stasiun ruang angkasa tadi. Jadi kita inginkan sekarang LS itu sama dengan S. Ini S itu stasiunnya, ini LD itu dari pesawat ruang angkasa tadi. Itu rumusnya sama dengan LD per gamma. Berarti gamma harus sama dengan sini. Gamma naik sana. LD dibagi LS, yaitu LD-nya itu di 110. Ini LS-nya itu pesawat spaceship-nya ya. Itu 20 meter dibagi jadi 5,5. Jadi gamanya harus 5,5. Kita masukkan di rumus ini. Gamma sama dengan 1 kita kuadratkan ya. Jadi atau gamma sama dengan ini kita masukkan, maka kita peroleh kecepatannya harus
0,98 kecepatan cahaya. Jadi kalau sudah bergerak dengan 0,98 cahaya, nanti kelihatan bahwa pesawat ruang angkasa ini itu memendek sehingga akhirnya panjangnya hanya tinggal 20 meter dari 100 sempurna. Itu karena itu disebut kontraksi Lorentz, dari kontraksi panjang. Gimana? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ya, ada. Belum ya. Nah, sekarang kalau kecepatannya bagaimana? Jadi, kecepatan itu artinya di dalam pesawat ruang angkasa tadi, orang bergerak di dalam kereta api, itu kan di dalam koordinat koaksen. Nah, untuk persamaan kita Vx pakai aksen tadi ini sama dengan DE aksen dibagi DT aksen, kan ini di dalam koordinat yang bergerak. Nah, ini triknya kita buat ini DX aksen dibagi DT dikalikan DT aksen. Kita lihat DX aksen diferensial ke DT itu tadi DDT dari X aksen rumusnya kan ini gamma yang merah ini X minus UT sama dengan gamma Vx minus U. Karena dx dt itu kan sama dengan dx kan, dx itu sama dengan dx dt. Kemudian u ini karena ini diferensial ke t ya tinggal u saja. Kemudian dt aksen dt ya, kita masukkan rumus sekarang transformasi dari transformasi Lorentz tadi rumusnya seperti ini. Ini kalau kita diferensial ke t menjadi ini t-nya ini tinggal menjadi gamma dari 1. Sedangkan di sini yang bisa didiferensial ke t itu x-nya, u-nya akan tetap tadi. Jadi c juga tetap. Jadi hanya x-nya saja, maka x-nya itu menjadi vx seperti tadi di sini vx. Nah, lalu ini kita masukkan lagi ini masukkan dari sana. Oleh vx aksen sama dengan vx minus u dari yang atas ini dibagi ini kita balik ini. Nah, karena ini tadi dt aksen per dt ini kan berarti dt aksen, jadi harus kita balik dari bawah per 1 minus u vx per c kuadrat. Jadi rumusnya menjadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, jika dua benda saling mendekati dengan kecepatan c. Jadi, misalnya ini ke sana dengan kecepatan c, ini juga ke sana dengan kecepatan c. Nah, kalau dua benda itu saling mendekati, maka kecepatan relatif yang terlihat dari masing-masing benda tidak melebihi c. Kita lihat, biasanya rumusnya, ini kita masukkan x sama dengan c, kemudian u-nya itu adalah minus c, karena kalau sana itu minus c. Jadi u minus c dikali 1 minus c ini ya. Jadi menjadi ini menjadi 2c per 2. Jadi kecepatannya tetap c. Jadi ini menjadi tidak berubah. Maaf, ada gangguan sedikit.
bagaimana ini bisa jadi ini sesuai dengan tadi postulat Einstein bahwa kecepatan cahaya itu tidak berubah meskipun dia kelihatannya kan kalau ini kelihatan di dua kali. Kalau ada dua V misalnya ini kecepatannya V tabrakan dengan kecepatan V juga ke sana, maka kecepatan tabrakan itu kan menjadi V dikurangi minus V ini menjadi 2V. Tapi ini tidak demikian, jadi tidak menjadi 2C, tapi sama dengan C, dengan rumus seperti ini. Jadi tidak mengubah postulat tadi, mengatakan bahwa kecepatan cahaya itu untuk sistem koordinat yang manapun, dari sini kelihatan C, dari sini juga kelihatan C. Oke, ada pertanyaan? Jadi ini mulai terasa adanya hal-hal yang tidak, yang lain dengan yang biasa. Ini kan kecepatan hari-hari. Nanti kita lihat bahwa dalam pendekatan kecepatan rendah memang berlaku seperti ini. Ini saja karena kita lihat dari rumus ini. Misalnya ini kan C kuadrat. Kalau U maupun V itu kecil kecepatannya, maka ini bisa dibagi dengan C kuadrat mendekati 0. Jadi ini menjadi 1. Maka kita peroleh Vx aksen sama dengan Vx minus U. Dan ini sama dengan transformasi Galileo biasa. Ada pertanyaan? Gimana? Belum? Ada pertanyaan? Kita lanjutkan. Sekarang apa yang disebut efek Doppler? Ada yang tahu efek Doppler itu bagaimana? Ada yang sudah pernah dengar? Silakan menjelaskan kalau yang sudah pernah dengar. Halo? Ada nggak yang pernah mendengar efek Doppler? Jadi misalnya ya ada ini di jalan, ini ada orang diam di sini pengamat B. Kemudian mendekat ke sana ada ambulan. Ambulan mengeluarkan sirine dengan frekuensi tertentu, ada panjang gelombang sekian. Ini waktu mendekat. Kemudian waktu menjauh. Karena dia ke sana, ini kan suaranya nanti harus lewat 2 kali. Maka ini panjang gelombangnya menjadi panjang. Padahal dengan sirine yang sama. Ini kan tapi dia harus menempuh jarak yang lebih panjang sehingga akibatnya panjang gelombangnya. Kalau frekuensinya yang sama sirinenya, kalau mendekat ke sana, mendekat itu menjadi makin tinggi suaranya. Tinggi, kemudian kalau dia menjauh menjadi menurun karena frekuensinya kelihatannya turun, frekuensinya sama saja tapi panjang gelombangnya itu yang berubah karena dia harus ke sana terus. Kalau di sini disusul oleh gelombang-gelombang sehingga menjadi lebih pendek. Gimana? Ini pernah dialami nggak? Kenapa? Ada yang pernah? Ya, bisa membayangkan ini efek ini? Bisa, Pak. Efek Doppler, ya itu disebut efek Doppler. Bisa, Pak. Nah, sekarang kalau relativistik bagaimana? Ada nanti, ya. Efeknya juga sama. Nah, kalau misalnya panjang gelombangnya itu bukan panjang gelombang suara, ya. Misalnya panjang gelombang sinar, gelombang cahaya. Jadi gelombangnya itu kalau dia mendekat, dia makin pendek. Kalau menjauh, jadi misalnya suatu bintang itu mendekat, maka akan bergeser gelombangnya jadi pendek. Kalau menjauh, makin menjadi lebih panjang. Itu kelihatan di dalam spektrum misalnya bintang-bintang, itu kan bisa dilihat spektrumnya dengan spektroskopi.
Misalnya garis-garis, nanti kita lihat garis-garis pada atom hidrogen itu garis-garisnya berapa. Ini bergeser, dari pergeserannya itu kita bisa mengetahui nanti apakah bintangnya itu mendekat atau menjauh dari bumi. Jadi seperti ini bisa dilihat. Cuma sekarang kalau untuk relativistik itu bagaimana? Rumusnya tidak sederhana ini. Ini bisa dihitung secara efek dengan persamaan Galileo juga bisa, tapi efeknya ternyata tidak sama untuk suatu keadaan yang relativistik. Jadi perubahan frekuensi akibat sumber yang bergerak. Persamaan gelombang, sudah tahu persamaan gelombang? Pernah melihat persamaan gelombang nggak? Persamaan gelombang itu kan bentuknya seperti tadi, gambarkan seperti itu. Ada panjang gelombang, namanya apa kalau panjang gelombang biasanya? Lambda. Ini di sini ada lambda, panjang gelombang. Kemudian kalau kecepatan bergeraknya itu, kalau gelombang cahaya itu bergeraknya di kecepatan cahaya c. Kaitannya bagaimana dengan frekuensi? Frekuensi itu bisa disebut F atau nu. Nu itu adalah frekuensi. Kalau F juga boleh. Nu itu sama dengan, ini ada rumusnya, C kecepatannya dibagi lambda. Jadi banyaknya gelombang per detik C itu kan kecepatan yang ditempuh selama 1 detik. Ya. Lalu berapa gelombangnya? Kalau gelombangnya panjang, ya jadi frekuensinya jadi panjang atau pendek? Ini punya. Karena di bawah, jadi kalau gelombangnya panjang, itu frekuensinya jadi pendek. Gitu. Jadi, lalu persamaannya apa? Ini persamaannya, ini seperti persamaan sinus dan kosinus. Pernah lihat persamaan sinus dan kosinus? Pernah tahu? Jadi ini kosinus. Ini kosinus. Atau ini sinus. Bisa kosinus, bisa kombinasi. Pokoknya yang bolak-balik itu pernah tahu sinus O itu berapa? Ya? Ada yang tahu nggak? Sinus 0. Sinus 0. Lalu maksimum dia nilainya berapa? Sinus itu. Tuh. Nggak bisa. Sinus dan kosinus itu maksimum hanya 1. Kalau sudutnya 90 derajat, itu 1. Lalu dia turun lagi. Jadi sama seperti ini tadi. Naik, turun, lalu minus, naik lagi, turun. Itu mengikuti fungsi kosinus. Nah, kalau fungsi sinus dan kosinus itu digabungkan, ini menjadi, ini tidak perlu. Nah, itu persamaan gelombangnya seperti ini. Jadi ini eksponensial. Eksponensial nanti kita lihat. Kalau persamaan eksponensial sudah tahu. Eksponensial itu bagaimana? Eksponensial itu biasanya ditulis sebagai E pangkat 2 misalnya. Atau E pangkat X. Pernah tahu nggak eksponensial semacam ini? Belum? Ya? Belum pernah? Ini juga eksponensial seperti ini. Ya, oke lah, nanti karena ini untuk bukti matematiknya harus diperderetkan dan sebagainya, itu agak deret. Nanti kita singgung sedikit juga tentang deret. Jadi yang penting di sini adalah adanya faktor-faktor ini. Jadi U ke arah gelombang X, ini K itu disebut ini 2pi dibagi ini seperlambda sebenarnya. Jadi karena ya itu terkait dengan sudut. Sudut 2pi itu berapa derajat? Ada yang tahu? 360. 360 derajat. Jadi berputar 1 kali. Itu kan kalau 180 derajat itu berapa? Berapa pi? Pi aja, Pak.
Pi itu saja. Ya, karena kaitannya dengan itu maka harus dikalikan 2Pi tadi dan kaitannya dengan sudut. Nah, ini yang disebut faktor gelombang. Jadi faktor gelombang itu munculnya di sini tadi karena ada faktor C per lambda itu per lambda itu. Jadi dikalikan 2Pi supaya menjadi sudut itu. Jadi ini kan harus sudut. Jadi X-nya itu harus. Oke, yang penting rumusnya seperti ini. Rumusnya seperti ini, sedangkan kita ingin gelombang itu tadi harus tetap untuk sistem koordinat yang diam maupun sistem koordinat yang aksen, yang bergerak. Jadi ini rumusnya, ini yang bergerak, ini harus sama dengan yang diam. Lalu kita masukkan, ini tinggal mengubah aja X-nya tadi, ini X, dan ini T, kita ubah menjadi X aksen plus UT aksen, ada gamanya, ya, ada faktor relativistiknya. Ini juga ada T aksen dan UX aksen. Lalu kemudian ini harus sama. Jadi kita lihat koefisien ini kan ada koefisien X aksen, ada X aksen, ada T aksen. Itu harus sama. Koefisien X aksen itu harus mengandung ini, koefisien T aksen harus mengandung ini. Nah, itu kalau kemudian Kx itu mutlak dari K, ya, karena K itu sebenarnya bisa ke arah Y dan Z dan sebagainya. Itu sama dengan omega dibagi C, rumusnya tadi dari sini. Ini K itu sama dengan omega dibagi C. Sama dengan itu menjadi ya omega aksen sama dengan gamma kali ini dari mana? Ini dari rumusan ini. Omega aksen sama dengan gamma, ini dari gamma. Omega minus K aksen itu sama dengan omega per C. Jadi kan Kx ya, Kx ini sama dengan Kx ini omega per C. Jadi omega kita keluarkan jadi gamma omega 1 min beta, karena beta itu U dikurangi. Sama untuk perumusan gamma itu 1 min beta kuadrat. Nah, ini atau bisa ditulis ini menjadi 1 plus beta kali 1 min beta. Jadi kan 1 min beta ini kan 1 minus X kuadrat, ini dari aljabar, itu kan sama dengan 1 plus X dikalikan dengan apa? 1 minus X, ya kan? Dengan rumusnya 1 min X kuadrat. Sama, ini juga 1 min beta kuadrat, itu menjadi 1 plus beta dikalikan 1 min beta, maka kita peroleh satunya dengan ini aksen. Jadi omega aksen jadi perubahan frekuensi di sini karena omega itu adalah 2Pi kali nu. 2Pi kali nu. Omega aksen sama dengan omega kali 1 minus beta dibagi 1 plus beta pangkat setengah. Jadi dia perubahannya secara relativistik seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Jadi hampir sama seperti efek Doppler yang kita rasakan sehari-hari, yaitu jadi bahwa kalau bergerak ini akan berkurang, frekuensinya akan berkurang itu kalau mendekat, karena betanya jadi positif. Tapi kalau menjauh, yang atas ini menjadi minus, jadi bertambah, jadi ini seolah menjadi plus, ini menjadi minus. Jadi omeganya akan bagaimana? Ini yang atas berkurang, yang ini bertambah, jadi omeganya akan berkurang, frekuensinya akan berkurang. Jadi seperti pada efek Doppler yang biasanya. Oke, ada pertanyaan? Yang mulai capek ya? Lumayan, Pak. Sedikit, Pak. Ya, ya, silakan. Mau tanya? Silakan. Apa? Mau tanya apa? Atau sedikit capek? Ya, jadi
ini tadi perubahan frekuensinya seperti ini. Kalau frekuensi, kemudian kalau yang ini perubahan panjang gelombang, hanya kebalikannya aja. Ini dibalik. Jika beta positif, maka lambda aksen panjang gelombangnya, kalau beta positif itu berarti kan pengurangnya itu menjadi lebih kecil, pembaginya menjadi lebih kecil, jadi lebih panjang. Artinya sumber menjauhi pengamat. Jadi karena kalau dia menjadi lebih panjang, dia menjauhi kita. Sebaliknya kalau mendekati kita, sumber mendekati, betanya negatif, maka yang di sini itu menjadi minus, ini betanya negatif, ini menjadi plus. Jadi lambdanya berkurang. Ya mudah kan kita pahami. Kalau mendekat itu maka panjang gelombangnya menjadi lebih pendek. Kalau menjauh, ya hampir seperti ambulan tadi, cuma di sini faktor relatif fisiknya minus. Jadi ini menjadi contoh misalnya, suatu garis spektrum atom hidrogen pada suatu galaksi diketahui 434 nanometer, 10,9 meter. Ini warna biru, berubah menjadi lambda aksen 1890 nanometer. Ini warna merah. Jadi ini merah. Karena itu umumnya ini disebut sebagai red shift. Karena bergeser ke merah yang tadinya harusnya warna biru menjadi merah. Berarti galaksi menjauhi pengamat dengan beta berapa? Ternyata bedanya di 0,9 atau kecepatannya 0,9 cahaya. Setelah diamati, semua galaksi itu dari bumi itu ternyata mempunyai redshift yang positif. Jadi berarti semua menjauhi dari bumi. Karena itu kemudian ada yang disebut orang membangkang ini berdasarkan fakta itu. Berdasarkan fakta menjelaskan bagaimana bahwa alam semesta itu mengembang. Karena menjauh. Karena disebut Big Bang, karena kalau makin menjauh berarti pada awalnya alam semesta itu bertemu di suatu titik, yaitu pada awal penciptaan alam semesta. Karena itu disebut teori Big Bang. Dan sampai sekarang masih teramati begitu semuanya. Baik, ada pertanyaan di sini, silakan. Ini adalah spektrum, karena saya tanyakan posisi spektrum itu di mana. Jadi spektrum yang bisa kita lihat itu hanya dari seluruh spektrum ini hanya sekitar di daerah ini saja. Dari kira-kira antara 400 nanometer atau 4000 angstrom sama dengan, nanti kita lihat satuannya apa, 4000 angstrom A. Pernah mendengar ini panjang gelombang ini, angstrom satuan panjang gelombang? Ya, pernah dengar nggak? Pernah. Ya. Jadi yang di sini kira-kira ini 8000 angstrom. Jadi kalau mau udahnya, ya kalau mau 7000 juga boleh. Jadi antara 4000 sampai 8000 itu yang bisa kita lihat. Ini dari ungu, panjang gelombangnya pendek. Kemudian ini warna merah, panjang gelombang panjang. Kalau dipanjang lagi kita sebut sebagai apa? Ini. Apa ini? Inframerah. Kalau lebih pendek lagi dari ini kita sebut apa? UV, Pak. Ultraviolet. Ultraviolet atau ultraviolet. Nanti kalau mau lebih pendek lagi menjadi apa? Nanti kita lihat. Jadi sinar X. Mau lebih pendek lagi, jadi ukuran inti atom nuklir nanti kita lihat menjadi sinar gamma.
Sebaliknya kita bisa juga makin panjang. Kalau makin panjang, ini misalnya ini panas thermal infrared. Jadi misalnya, ya, kayak kita lihat misalnya besi kalau dipanaskan pijar, warnanya kan merah. Dan itu darah. Tapi kalau besi bisa juga warnanya tidak kelihatan, kita nggak bisa lihat. Kemudian ada inframerah yang lebih nggak kelihatan lagi, yaitu disebut far infrared, inframerah jauh. Kemudian kalau makin panjang lagi atau frekuensinya makin rendah lagi, itu gelombang akan disebut gelombang microwave. Pernah dengar itu gelombang mikro misalnya di mana? Di mana ada gelombang mikro? Ya, di microwave oven itu digunakan untuk memanaskan. Dia dipilih, biasanya gelombangnya bisa sekitar 3 cm yang di microwave oven. Karena itu pada resonansi dia bisa mengkocok-kocok, artinya frekuensinya itu sama dengan frekuensi molekul air. Hanya molekul air dikocok-kocok dengan frekuensi yang sama itu jadi panas. Jadi dia hanya memanaskan airnya saja. Karena itu kalau kita masukkan di dalamnya ada keramik, ada gelas, ada plastik, itu kan tertulis di sana bisa dimasukkan microwave oven. Karena dia tidak mengandung air. Jadi kalau makanan itu kan mengandung air. Jadi yang dipanaskan itu langsung air. Termasuk microwave itu ya. Termasuk misalnya ada radar, gelombang radar, itu yang biasanya dibahas. Kemudian gelombang mikro itu ya untuk HP kita ya komunikasi kita itu kan, ini kita kan komunikasinya dengan microwave. Kemudian mau lebih pendek lagi ya gelombang radio, gelombang TV dan sebagainya. Ini disebut gelombang. Kemudian ada yang gelombang panjang. Ultra panjang, ini masanya panjang gelombangnya 1 km. Jadi itu spektrumnya seperti itu. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Saya lanjutkan. Nah, sekarang pada bagian terakhir yaitu tentang inersi dan momentum. Persamaan Newtonnya sama. F sama dengan ma untuk menghitung. Secara relativistik harus diubah menjadi A itu kan sebenarnya dp dt. Perubahan momentum. Di A itu adalah M kali A itu adalah M itu massa, V, M kali V itu kan momentum. Nah, sekarang momentumnya harus diganti. Momentum itu ada biasanya singkatannya P. Mungkin dalam bahasa Inggris pakai P itu karena dari singkatan push, mendorong kan, itu momentum itu yang mendorong supaya benda itu jadi bergerak gitu kan, gitu. Kemudian itu harus dimasukkan gamma di sini. Faktor relativistik. Ini bedanya ya relativistik mengandung gamma. Gammanya seperti tadi rumusnya itu M itu massa. Nanti kita sebut berat dia. Nah, sekarang rumus momentumnya ini kita pakai. Nah, sekarang kita ingin menghitung berapa tenaga gerak atau tenaga kinetik. Tenaga gerak atau tenaga kinetik secara relativistik. K itu rumusnya adalah K itu kinetik dari kata kinetik. Integral dari kecepatan 0 sampai kecepatan V. F dx, karena energi itu kan gaya dikalikan dengan dx, dengan jarak, gaya kali jarak. Jaraknya kita integralkan, pokoknya terserah jaraknya berapa, bisa dari kecepatan 0 sampai V. P-nya, F-nya berapa rumus? Kita pakai rumus ini, yaitu
dp dt. Oke. Di sini. Jadi dp dt dikalikan dx. Kemudian ini bisa saja kita utak-atik kita geser-geser. Ini karena sebenarnya itu delta sebenarnya, ini bukan diferensiasi. Ini jadi dx-nya kita pindah sini, dx dt dari dt. Dx dt itu kan v, kecepatan. Dx dt itu kan kecepatan. Jadi v integral v dt. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita mempunyai bentuk seperti ini, diferensial dari P kali V, semuanya bisa didiferensialkan, maka P-nya tetap, diferensial ke dV, ditambah dengan V dP. Sudah pernah melihat rumus diferensial parsial seperti ini? Halo? Sudah ya? Ini. Nah, sekarang kita ambil yang VDP ini. Kalau gitu VDP sama dengan DPV dikurangi ini kita pindah ke sana. Nah ini karena jadi minus ini. D dari PV dikurangi P dV. Itu dari sini. Nah kalau ini integral dari diferensial mutlak seperti integral dari diferensial PV, ya hasilnya PV itu sendiri. PV-nya hanya kita beri nilai antara V sama dengan 0 sampai V sama dengan V. Kalau V sama dengan 0, ya 0 hasilnya. Karena kemudian kalau yang di sini, ini P-nya kita ganti dengan ini, rumus yang ini tadi. Kan yang ada setengah MV plus dibagi ini dan sebagainya. Nah, ini bisa kita ubah menjadi, kita ubah V-nya itu, dV itu menjadi D dari ini, D dari diferensial dari ini. Jadi dV ini kita ubah menjadi ini. Di sini karena ada V-nya, jadi ini ada, itu ada V. Integral V dV itu kan V kuadrat. Jadi itu kalau ini kita diferensial kan menjadi 2V, karena itu ada setengah ini kemudian menghilangkan itu tadi masa M itu tetap M, kemudian ini ada per C kuadrat supaya hilang lagi, ini karena di bawah ada C kuadrat, ini kita munculkan C. Jadi integral kita menjadi integral ini. Nah sekarang mudah karena ini V kuadrat per C kuadrat, ini juga V kuadrat per C kuadrat, jadi integralnya menjadi seperti ini. Yang di sini tadi menghasilkan yang ini saja, hanya V pada waktu V sama dengan gamma MV kuadrat, sedangkan yang di sini menghasilkan bentuk ini. Nah ini kemudian kalau kita jumlahkan, yang ini tetap, kemudian MC kuadrat, ini menjadi MC kuadrat per gamma. Mengapa? Karena ini 1 min V kuadrat per C kuadrat, pangkat setengah. Sedangkan gamma itu kalau kita lihat di sini, ini gamma, itu adalah sepernya. Jadi kalau begitu, kalau ini di atas ini menjadi seper gamma min MC kuadrat. Atau bisa kita tulis menjadi gamma MV kuadrat itu dari sini. Kemudian yang ini kita gabungkan, tetapi ini menjadi kuadrat. Karena kita ini nambahi gamma dikurangi MC kuadrat. Nah, kembali ke sana. Kalau kita masukkan ke sana, ini, maka akhirnya kita peroleh tenaga kinetik itu sama dengan gamma min 1 kali MC kuadrat. Ini sudah ada min 1-nya. Nah, di sini nanti ada yang saling menghilangkan. Kalau kita masukkan, di sini ruangnya nggak cukup, silakan saudara jabarkan sendiri. Jadi ini rumus tenaga kinetik. Nanti silakan kalau ada PR yang seperti ini, pakai rumus ini kalau tenaga kinetik. Sekarang tenaga total. Kalau tadi itu kan tenaga gerak atau tenaga kinetik. Sekarang tenaga total itu adalah tenaga kinetik ditambah dengan MC kuadrat.
Itu kita lihat rumusnya berapa. Karena di sini ada min 1 lanjut, jadi rumus ini. Jadi kalau V sama dengan 0, gamanya 1, tenaga diam itu E sama dengan mc. Jadi inilah dijabarkan rumus Einstein yang terkenal, paling mudah yang sudah ingat kan, E sama dengan mc. Itu adalah tenaga. Jadi ada kesetaraan di sini antara E dengan massa. Nanti ini sebenarnya berlaku umum, tapi terutama terasa kalau kita di dalam reaksi-reaksi nuklir, karena reaksi nuklir itu mengubah massa menjadi energi. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Kemudian tenaga total yang rumusnya sama dengan ini, E, ini kan tenaga total. Itu bisa kita tulis, kita kuadratkan semuanya menjadi, ini gamma kuadratnya itu kan ini gamma kuadrat. Kemudian tapi ini M kuadrat C pangkat 4 yang di atas. M kuadrat C pangkat 4 itu sebenarnya ini kita ubah dari C kuadrat, tapi kemudian ini kita kurangi dengan V kuadrat ditambah, ini kan sebenarnya 0. Nah, kemudian kita peroleh ini 4 plus M kuadrat V kuadrat dibagi ini. Nah, ini kalau kita lihat ini menjadi, ini kan gamma. Gamma kuadrat. Nah, karena itu sudah tulis menjadi gamma MV dikuadratkan, karena ini gamma kuadrat, M kuadrat, V kuadrat. Ini M kuadrat, V kuadrat, kali C kuadrat, plus M kuadrat, C pangkat 4. Jadi ini menjadi E kuadrat sama dengan P kuadrat, C kuadrat, plus M kuadrat C pangkat 4. Ini juga suatu perumusan untuk tenaga total. Nah, kita lihat kalau untuk benda yang diam, itu kecepatan P sama dengan 0, momentumnya 0, maka E menjadi E0, E0-nya menjadi mc kuadrat. Itu tenaga diam. Jadi nggak bergerak pun dia sudah punya tenaga mc kuadrat. Nah, kalau foton, massa diam 0. Kalau massa diam 0 kan ininya 0. Kalau inilah berarti E sama dengan P kali. Jadi ini tenaga gerak saja. Kalau di sini tenaga diam. Untuk elektron, mc kuadrat itu nilainya 511 kilo elektron volt. Di mana 1 elektron volt itu besarnya adalah, ini satuan tenaga 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Sudah pernah nih mendengar satuan energi ini, elektron volt? Pernah, Pak. Sudah pernah dengar? Dari kuliah lain misalnya? Dari buku lain. Dari kuliah lain, itu satuan energi begitu. Jadi sebenarnya satu elektron muatannya sekian, nanti kita lihat, yang menempuh beda potensial 1 volt, disebut 1 elektron. Nah, kita lihat pada kecepatan 0,6 C, sebenarnya gamma sama dengan 1,25, tapi yang cepat tadi. Maka E sama dengan gamma mc kuadrat. Ini berubah, ini menjadi 639 kilo. Jadi kalau dia diam, energinya hanya sekian. Kalau bergerak dengan gamma sekian, menjadi sekian energi. Kemudian momentumnya berapa? Momentum tadi rumusnya sama dengan E sama dengan gamma mv. Jadi ini kita tulis sebagai gamma mc kuadrat, kita tambah c kuadrat di atas atau c kuadrat di bawah.
Ini kan sama dengan ini, gamma MC kuadrat. Ini gamma MC kuadrat. Ya, betul. Dikalikan V. Jadi 639 kilo elektron volt. Lalu momentum atau pusanya yaitu ini dibagi ini, itu menjadi, karena ada V, V-nya harus kita dikalikan 0,6-nya itu menjadi 383 kilo. Jadi ini kita lihat, ini satuan energi kilo elektron volt, ini adalah satuan momentum. Satuan momentum itu satuan energi dibagi dengan kecepatan. Kalau V mendekati kecepatan C, sangat relativistik, maka K mendekati E. Kita lihat kalau sangat relativistik, maka tenaga kinetik itu mendekati, jadi mendekati P sama dengan C. Jadi ini relatif menjadi kecil. Jadi kecil, jadi hampir semua praktis E sama dengan E kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat, maka ini menjadi di sini E mendekati T sama dengan C, atau P mendekati E per C. Itu kalau sangat relativistik. Jadi tenaganya itu, terutama hanya tenaga kinetik, tenaga masanya, tenaga diamnya bisa diartikan. Nanti mungkin ada contohnya juga. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Ya, halo, Pak. Ya, melanjutkan. Contoh soal misalnya ini. Untuk suatu syarat tepat itu yang massa M yang bergerak di depan V, tunjukkan bahwa V per C sama dengan PC per E dengan P momentum dan E tenaga tolak yang sama dengan gamma MC kuadrat. Dari rumus-rumus tadi. Jadi di sini ini sudah kita kenal rumus tadi. Ini juga sudah kita kenal, tadi ada. Lalu rumus ini juga sudah tadi kita jabarkan di slide sebelumnya. Lalu dari sini kita tulis P kuadrat C kuadrat per E kuadrat. Ini kan semua dibagi E kuadrat. Ini dibagi ini, kemudian dibagi dengan E kuadrat. Kemudian itu sama dengan ini kita boleh 1 plus M kuadrat yang pertama. Kemudian ini menjadi 1 plus ini kan M kuadratnya jadi hilang, M kuadratnya hilang, jadi menjadi C kuadratnya ini menjadi ini kan C pangkat 4 di sini dibagi C kuadrat menjadi C kuadrat ini. Jadi bentuk ini. Jadi menjadi, kemudian kalau ini kita peroleh seperti kuadrat, masukkan, maka akhirnya diperoleh bentuk ini. Silakan dijabarkan sendiri. Sehingga akhirnya kita peroleh bisa membuktikan soal seperti ini. Atau dengan cara lebih mudah lagi, ini yang panjang seperti ini, bisa juga. Maka ini gamma MP. Kemudian kita memakai E total, tadi kan sama dengan gamma kali MC kuadrat. Bagi saja ini, PC per E sama dengan berapa? Ini lebih mudah. Jadi kalau diminta membuktikan ini, mungkin pakai ini aja, ini kan satu baris selesai. Ini berapa baris? 4 baris baru selesai. Jangan pakai tambah. Ya, itu suatu contoh soal. Kemudian ini satuan massa. Tadi ada satuan tenaga dan massa. Jadi kita bisa menyatakan, karena menurut Einstein tadi
massa ekivalen dengan energi, maka kita bisa menuliskan massa dalam energi dibagi C kuadrat. Misalnya elektron. Untuk elektron itu satuannya adalah kira-kira 511, sudah menghafalkannya itu. Kilo elektron volt per C kuadrat, atau kalau dalam MeV, million atau juta elektron volt, itu menjadi 0,511. Proton itu 938. Neutron agak lebih berat sedikit, ya bulatkan saja 939. Ini sebenarnya pembulatan semua. Cuma di sini ada satuan-satuan tadi, mega, million, mega, kilo, mungkin sudah pernah dengar semua ya. Kalau kilo itu 10 pangkat 3, A-nya 33. Kemudian mega itu 10 pangkat 6. Kemudian giga itu 10 9. Tera itu 10 pangkat 12 dan seterusnya. Baiknya kalau pangkatnya minus, mili itu seper 1000. Kalau ini 1000 kali, ini seper 1000. Mikro itu 10 pangkat 9. Nano 10 pangkat 9. 10 pangkat 12 dan seterusnya. Kalau ini ya, biasanya kalau ya ini sudah ukuran yang ukuran nuklir nanti. Nanti kita ukuran waktu itu bisa juga. Baik, sampai di sini. Ditanyakan, silakan. Tidak ada, saya lanjutkan. Jadi di dalam keadaan yang relativistik itu masih berlaku hukum Newton yang kedua. Jadi hukum Newton yang kedua, F sama dengan ma, cuma agak modifikasi tadi P-nya ya. P-nya itu ada gamanya tadi. Kemudian kelestarian atau kekekalan tenaga itu tetap berlaku. Kelestarian atau kekekalan momentum, linear maupun garis, maupun juga momentum atau pusat putar. Jadi gerakan berputar itu juga dipertahankan, gerakan garis momentum juga. Nah, ini yang sekarang kita lihat bagaimana ada limit, apa yang disebut limit klasik. Jadi tenaga gerak itu 1 min 1 kali m kuadrat. Rumusnya tadi adalah 1 min p kuadrat per c kuadrat pangkat setengah. Nah, sekarang ada pendekatan ini. Itu berasal dari sebenarnya misalnya 1 itu kan bisa saya tulis 1 min x kuadrat pangkat min setengah. Jadi kalau gamma itu sama dengan ini, kemudian ini kita dekati dengan 1 minus ini turun min setengah dari sini ya, min setengah kali x kuadrat. Jadi ini pendekatan pertama, plus dan seterusnya. Nah, inilah yang kita masukkan. Jadi ini menjadi pendekatan pertama. 1, ini kan minus dengan minus dari plus setengah. X-nya di sini adalah p per c. Nah, kalau ini kita masukkan,
Jadi ini 1 dan 1 ini hilang. Jadi tinggal menjadi setengah mv kuadrat. Jadi menjadi tenaga gerak klasik. Tenaga kinetik sama setengah mv kuadrat itu kan kesamaan klasik, sama tidak relativistik. Jadi ini membuktikan bahwa untuk kecepatan rendah, jadi untuk X rendah, jadi V mendekati V kecil, jadi untuk V lebih kecil dari C, maka X itu akan jadi X menjadi lebih kecil dari 1. Ini berlaku suku-suku berikutnya, nanti ada X kuadrat, X pangkat 4 dan sebagainya bisa diabaikan. Kita ambil suku yang pertama X kuadrat, maka kita peroleh pendekatan yang ini. Oke, ada pertanyaan di sini? Jadi itu adalah pendekatan relativistik, itu mendekati klasik. Nah sekarang kalau ini tidak akan saya tanyakan, ini hanya pengetahuan umum saja, karena tadi sudah kita ceritakan, kita pelajari tentang tentang relativitas khusus. Bagaimana tentang relativitas umum di sini? Ini adalah untuk geometri yang lengkung. Nah, ini kaitannya adalah misalnya dengan medan gravitasi, karena medan bintang itu kan bentuknya bola semua. Jadi medannya itu mesti jelas di dalam ruang yang lengkung. Nah, ini kaitannya misalnya kita tahu bahwa suatu benda itu mesti terikat oleh medan gravitasi. Medan gravitasinya ditetapkan oleh suatu tetapan G kalikan masanya. Jadi M itu misalnya masa kita, M besar itu masa bumi, R itu radius dari pusat bumi, G adalah tetapan gravitasi Newton, besarnya sekian. Kemudian kalau kita ingin lepas dari gravitasi, kita harus mempunyai energi dengan menggunakan kecepatan ini yang disebut escape velocity atau kecepatan untuk lepas dari gravitasi. Ya, kita masukkan di sini. Tadi rumusnya setengah mv kuadrat kan ini. Setengah mv kuadrat, kecepatannya berapa? Itu harus sama dengan ini. Maka kita peroleh rumus ini. Bahwa kecepatan untuk lepas itu adalah 2G M dibagi R pangkat setengah. Setelah itu, kita bisa lepas. Karena itu untuk lepas dari gravitasi bumi, itu harus dengan pesawat roket. Ya. Untuk memberi energi kepada kita, memberi kecepatan, sehingga nanti pada kecepatan escape ini. Bagaimana dengan cahaya? Maka di dalam cahaya ada yang disebut tergantung rujinya ini tadi R. Ada yang disebut ruji yang disebut ruji Schwarzschild, di mana pada ini kecil sebenarnya. Jadi pada ruji ini maka cahaya pun tidak bisa lepas. Jadi kecepatannya itu adalah kecepatan cahaya itu sendiri nggak bisa lepas dari suatu bintang. Bumi enggak ya, ini massa dari bintang yang massanya sangat kuat dan ini radiusnya kecil dengan massa yang besar. Ini maka bintang tersebut tidak bisa melepaskan cahaya karena itu disebut lubang hitam atau black hole. Nah ini yang menimbulkan nanti ruang dan waktu yang melengkung itu tadi. Sedemikian melengkung sehingga cahaya pun tidak bisa lepas, sehingga dia kembali lagi masuk ke dalam black hole. Tapi hanya ini cerita saja, nanti tidak akan masuk di dalam ujian. Nah, saya hanya ingin menunjukkan di sini bahwa jadi gravitasi itu terkait dengan massa, karena tadi massa ada yang mengatakan gravitasi menimbulkan massa atau massa menimbulkan gravitasi. Jadi saling pengaruhi. Dan itu akan mempengaruhi ruang dan waktu. Jadi membuat sistem melengkung, geometrinya melengkung atau maka harus ada koreksi relativistik. Tadi kan sudah kita pelajari adanya
delta T yang berubah. Nah, kita tahu sekarang kita mengenal semuanya di HP kita ada sistem GPS, Global Positioning System. Itu ada banyak satelit yang mengorbit di permukaan bumi dengan kecepatan tertentu sehingga dia posisinya mengorbit. Kemudian beda ketinggian itu akan menimbulkan beda gravitasi, maka akan menimbulkan yaitu apa yang disebut efek Doppler, ada pergeseran frekuensinya karena dari satelit itu harus memancarkan sinyal kan suatu gelombang elektromagnet diterima oleh HP kita. Posisinya nanti beda posisi dari tiga satelit itu yang menentukan kita itu berada posisinya di mana. Ya, menghitung waktu selisih waktunya itu berapa, jarak. Nah, karena waktu itu terkait dengan relativitas, maka dia harus mendapat koreksi relativitas. Jadi itu efek dari koreksi relativitas, terutama pada pergeseran delta T tadi, yang sebenarnya ada yang harus dimasukkan di dalam koreksi GPS. Tapi itu sudah dimasukkan di dalam satelitnya itu sendiri. Dia sudah. Kemudian efek lain, ini saya tidak bisa, itu sudah. Nah, ini sudah. Kalau tidak, animasinya ya. Nah, kemudian ada juga lensa gravitasi. Jadi ini akibat black hole, maka bergeser posisi bintang-bintang itu tadi akibat efek lensa. Baiklah, ini tidak perlu saya ceritakan lebih lanjut. Ini adalah suatu gambaran-gambaran tadi ruang yang lengkung. Kalau kita kan bekerjanya ruang datar saja. Ini ruang yang lengkung. Nah, kemudian efek gravitasi itu, jadi gravitasi, massa menimbulkan gravitasi, kemudian sebaliknya gravitasi yang kuat menimbulkan massa. Dan pada tahun 2015, gelombang gravitasi itu pertama dideteksi. Jadi orang ingin mengetahui ada gelombang lagi dengan interferometer dengan dua tempat berbeda. Ini mendeteksi gelombang gravitasi akibat dari dua black holes. Kemudian tahun ini kebetulan tanggalnya 17 Agustus tahun